Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang urgensi terhadap wacana Polri di bawah kementerian. Jadi pembahasan tentang urgensi Polri di bawah kementerian ini sebenarnya bukanlah sebuah isu yang baru, akan tetapi ini isu yang kemudian seringkali muncul dan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Wacana ini tentu banyak kemudian diisukan atau dihembuskan oleh mereka yang peduli terhadap institusi Polri, di mana institusi Polri ini banyak kemudian di lapangan tentu terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu, seperti halnya yang kita tahu pada dalam waktu dekat ini, yaitu kejadian yang sangat mengejutkan publik, kejadian yang sangat menghebohkan publik, yaitu terjadinya penembakan oleh Kadif Propam Irjen Verdi Sambo kepada bawahannya, yaitu Brigadir J. Seperti yang dikutip oleh FIFA, Mahfud soal wacana Polri di bawah kementerian sulit, ranjaunya banyak. Jadi ini Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini pesimis terhadap urgensi Polri di bawah kementerian. Jadi seperti apa pendapat dari Mahfud MD ini? Mari kita simak bersama. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap wacana lama yang mengusulkan agar Polri berada di bawah suatu kementerian. Wacana ini berkembang lagi menyusul kasus pembunuhan berencana yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sehingga muncul tuntutan agar peristiwa ini jadi momentum reformasi Polri secara menyeluruh. Jadi betul sekali ya, jadi menurut saya Polri di bawah kementerian itu efektivitasnya justru akan lebih baik. Dan tentu penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu terhadap Polri itu dapat kemudian lebih dapat diminimalisir apabila kemudian Polri berada posisinya di bawah kementerian. Seperti yang kita tahu, reformasi sudah menempatkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan, namun tidak pada Polri. Sehingga kemudian ada yang menyatakan bahwa dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu lebih banyak kemudian dikuasai oleh Polri. Kita tahu mulai dari laut, udara, bahkan darat, bahkan persoalan tilang pun itu kemudian diserahkan kepada Polri. Inilah yang kemudian banyak mengusik sebagian dari aktivis dan juga kalangan-kalangan akademisi yang kemudian menginginkan Polri berada di bawah kementerian. Tentu saya berharap tidak kemudian diposisikan di bawah Kementerian Pertahanan, akan tetapi tentunya lebih baik dan lebih bijak kalau kemudian institusi Polri ini kemudian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya lanjut di sini. Saya harus menyebut sumber biar tidak dikira saya nyebar hoak. Yang sudah lama ramai itu supaya polisi diletakkan di bawah satu kementerian, kata Mahfud MD dalam podcast Akbar Faisal Ansersor, dikutip FIFA Jumat 19 Agustus 2022. Mahfud juga mengatakan usulan restrukturisasi lembaga Polri di bawah kementerian sudah lama digaungkan. Selama ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di Polri berada di satu institusi. Beda halnya dengan TNI yang secara terstruktur dan perencanaan anggaran berada di bawah Kementerian Pertahanan. Menurut Mahfud MD, usulan tersebut direspon positif masyarakat. Beberapa ada yang mengusulkan agar Polri di bawah Kejaksaan Agung, ada juga yang mengusulkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM.
Saya kira kalau kemudian Polri di bawah Kejaksaan Agung, saya kurang sependapat. Karena kemudian akan menyatukan institusi yang kemudian dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dengan institusi yang dapat melakukan penuntutan. Tentu hal ini harus ada check and balance antara institusi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan institusi yang dapat melakukan penuntutan. Sehingga kemudian P21 pengembalian berkas yang dianggap tidak atau belum memenuhi prinsip-prinsip hukum acara sebagaimana sudah ditentukan oleh peraturan Kejaksaan Agung ini juga menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian penyatu atapan institusi Polri kepada institusi Kejaksaan Agung ini akan menimbulkan super power, super body yang kemudian tentunya tidak menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Saya lebih menyarankan agar kemudian institusi Polri ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga kemudian institusi Kementerian Dalam Negeri ini dapat kemudian memberikan sebuah check and balance terhadap apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh institusi Polri. Meskipun pada akhirnya tentu akan bergantung kepada oknum-oknum yang akan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Polri. Tentunya ini menjadi beban kita bersama, menjadi beban pemerintahan tidak hanya saat ini, namun juga menjadi PR kita bersama dalam hal kita berbangsa dan bernegara. Menurut Mahfud, usulan tersebut direspon positif masyarakat. Beberapa ada yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kejaksaan Agung, ada juga yang mengusulkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini sebenarnya sebuah peluang yang mestinya dapat ditangkap oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang saat ini kita tahu yang bersangkutan menjabat sebagai Menko Polhukam. Saya kira nada-nada pesimistis ini yang kemudian harus dihilangkan oleh seorang Menko. Saya kira kalau Presiden Jokowi melihat secara jernih atau kemudian melihat secara gamblang terkait dengan banyaknya oknum-oknum Polri yang kemudian menyalahgunakan tugas, fungsi dan wewenangnya, saya kira kejadian Sambo ini menjadi pintu masuk yang dapat digunakan oleh Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam dalam hal memberikan masukan kepada Presiden sehingga kemudian institusi Polri pada akhirnya dapat terselamatkan. Lanjut di sini siapa yang mengusul? Ini adalah Duta Besar Indonesia Filipina Agus Wijoyo. Itu sudah lama sebenarnya di Lemhanas sudah bicara itu terus. Nah, ada yang usul dan itu banyak disambut oleh masyarakat. Jadi letakkanlah di bawah Kejaksaan Agung atau di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Saya kira ini merupakan ide yang bagus, namun saya menyaksikan apabila kemudian institusi Polri ini berada di bawah Kejaksaan Agung. Karena check and balance dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu sangatlah penting, sangatlah kemudian dibutuhkan sehingga institusi satu dengan yang lainnya dapat kemudian melakukan cross check atau check and balance terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga apabila kemudian ada pemberkasan yang memang kurang atau belum layak untuk dilakukan penuntutan, maka tentu institusi tersebut dapat melakukan pelengkapan atau melengkapi terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap tadi. Sekali lagi, saya lebih condong bahwa institusi Polri ini sebaiknya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Wacana ini muncul bukan tanpa alasan, di samping karena kewenangan dan budget anggaran Polri yang besar, sehingga perlu dibentuk satu kementerian khusus yang membidangi Polri. Dengan berada di bawah kementerian, maka pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan bisa saling bersinergi. Kalau gitu, diangkat saja seorang menteri senior menjadi menteri keamanan, sebagai partnernya Menteri Pertahanan gitu. Nah, pikiran itu sudah banyak tutur Mahfud MD. Jadi saya kira ini adalah momen yang tepat, momen yang kemudian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kalau kemudian yang bersangkutan dapat memanfaatkan isu Sambo ini dan kemudian merestrukturisasi Polri, mereformasi Polri, melalui posisi dan kedudukan Polri yang kemudian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI, saya kira ini merupakan sebuah legacy saya kira, sekali lagi legacy yang sangat-sangat baik yang akan kemudian dikenang oleh publik atas legacy yang akan, dari sekian legacy yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira kalau isunya hanya sebatas isu saja dan kemudian Menko Polhukam di situ pesimis, saya kira barang ini atau struktur Polri ini tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semestinya ini merupakan kesempatan besar bagi Menko Polhukam dan bagi Presiden Jokowi untuk kemudian menempatkan Polri sesuai dengan porsinya, yaitu sekali lagi berada pada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.